Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kurang kedengeran nih shalom ya. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk kita jemput. Saya jemput untuk dapat kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Kami boleh Tuhan Yesus berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ini Tuhan Yesus. Ini kami Bapak, setiap anak-anak-Mu Bapak yang rindu untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Bapak, urapi kami Tuhan, lingkupi kami Bapak. Oleh-oleh karena kasih, berkat dan kasih sayang-Mu Tuhan Yesus atas kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami sembah-Mu Bapa. Jemaat dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita sembah, kita sembah, kita sembah. Sama-sama menyembah Tuhan yang agung, juga Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima pujian. Ini kami Tuhan, menyembah-Mu, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yes Lord, kami kagum atas setiap berkat-Mu Tuhan. Kami kagum Tuhan untuk setiap kekuatan yang Tuhan boleh kasih untuk kami Bapa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga cara
dari awal. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi Tuhan, kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yes Tuhan Yesus, kami kagum Tuhan, kami kagum Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa Tuhan. Saya jemput jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama kita nyatakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita sembah, tak terbatas kasih-Mu. Yes Lord, tak terduga cara-Mu, hanya Engkau Tuhan yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Yes Tuhan, urapan-Mu mengalir. Tak terduga
satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Rabaya Syakara, Tuhan, kami tinggikan namamu. Kami percaya Engkau ada di setiap proses hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau katakan Tuhan dari dalam hati kami, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Orang lain boleh mengecewakan kami Tuhan, tapi waktu kami datang kepadamu, kami memandang Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu turun atas setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan satupun ya Bapa di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saya rindu kita mengangkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari terus mata kita tertuju kepada Tuhan, tidak usah melihat ke kanan dan ke kiri. Oh haleluya, Dia berperkara atas setiap pribadi lepas pribadi siang hari ini. Yes, 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 yes. Terus rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Oh, berhubungan pribadi lepas pribadi. Oh, haleluya. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Di tempat ini Yesus, kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Yes Lord, jamah Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Dari tempat duduk depan sampai belakang, dari kanan sampai kiri. Jamahan Tuhan melimpah, melimpah. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ini penyerahan kami ya Tuhan. Mari tetap terus dalam penyembahan. Terus sembah Tuhan, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Lebih dalam lagi Yesus, Yesus, haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, haleluya. Ini penyerahan kami pagi ini Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, kita sama-sama katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku benar percaya, ya Jesus, Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kedamaian. Mari sekali lagi akui Tuhan hari ini. Katakan satu-satunya, satu-satu, sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, oh satu-satunya, Engkau yang ku percaya Tuhan. Walau mungkin kami belum melihat jalan keluar Tuhan, tapi kami percaya di dalam Kau ada pengharapan. Oh haleluya. Satu-satunya, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Yes Tuhan, iman kami Bapa, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Hanya di dalam Tuhan ada kedamaian. Ya satu
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Oh haleluya, yes Lord Jesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan satunya yang ku andalkan. Ya Tuhan, biar iman kami bangkit hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau satu-satu yang kami andalkan. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh satu-satunya, ya Tuhan. Haleluya, yes Lord, yes Lord. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh satu-satunya. Mari terus katakan dengan imanmu, satunya yang ku andalkan. Kami melihat jawaban doa pagi hari ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Oh haleluya, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku pandangkan, ya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Katakan Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari sorak-sorakan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya dan kami terima dengan iman Tuhan. Hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah beri kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah hari ini bukan ibadah biasa, ibadah penuh kuasa, ada mujizat Tuhan, ada kemenangan Tuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima ya Tuhan Yesus, berkat-berkat jasmani rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirimu, katakan engkau lebih daripada pemenang. Engkau pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Kurang doa, kita siap memuji Tuhan, amin. Kita sama-sama sorakan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak tergantikan. Amin. Amin. Ini adalah lagu lama saudara, dan kita sama-sama menyanyikan. Kita sama-sama kita nyanyikan. Yuk. Ku bersorak bagi Allah dan seluruh bumi. Ku mazmurkan kemuliaan namanya, mulia dahsyat perbuatannya. Ku bersorak bagi Allah dan seluruh
perbuatannya. Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selamanya, tak tergantikan. Raja mulia, tiada duanya, sampai selamanya, takkan tergantikan. Takkan tergantikan. Kita udah siap sama-sama menyanyikan buat Tuhan, amin. Amin. Kita nyanyikan kembali dari awal. Sing with me. Ku bersorak bagi Allah dan seluruh bumi. Ku masyurkan kemuliaan namanya, mulia dahsyat perbuatannya. Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selamanya, tak tergantikan. Raja mulia, tiada duanya, sampai selamanya, takkan tergantikan. Takkan tergantikan. Biar musik memuji Tuhan, kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita ya. Haleluya. Kita sama-sama declare bahwa nggak bisa digantikan. Namanya mulia dahsyat perbuatannya. Namanya mulia dahsyat perbuatannya. Namanya mulia dahsyat perbuatannya. Namanya mulia dahsyat perbuatannya. Jemaatnya. Namanya Yes. Come on, GBI Blok M. Once again. namanya mulia dahsyat perbuatannya. Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selamanya, tak tergantikan. Raja mulia, tiada duanya, sampai selamanya, takkan tergantikan. Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selamanya, tak tergantikan. Raja mulia, tiada duanya, sampai selamanya, takkan tergantikan. Takkan tergantikan. Takkan tergantikan. Takkan tergantikan. Haleluya. 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 Saudara, jangan pernah kita menggantikan Tuhan dengan apapun. Dengan kedahsyatan dunia ini, dengan harta, popularitas, jangan pernah. Katakan amin. Amin. Mari perkatakan dalam diri, Tuhan tidak pernah tergantikan dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan tidak pernah tergantikan dalam tergantikan hidupku. di dalam hidup. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, Lord you are good. Hey. Mari terus kita menari bagi Tuhan. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, umat Tuhan, say, Lord you are good and your mercy endurance forever. Singing again, Lord you are good and your mercy endurance forever. Lord you are good, Lord you are good and your mercy endurance forever. Lord you are good, Lord you are good and your mercy endurance forever. Sing people every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
GBI Blok M suaranya yang keras ya. Sama-sama. Say, Lord you are good and your mercy endures forever. Sebelah sini boleh lebih keras katakan. Lord you are good and your mercy endures forever. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation. Hey, worship. Tangannya boleh di atas. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sama-sama katakan, you are good. Yes you are, yes you are. So good, so good. Say yes you are, yes you are, yes you are. You are good all the time. Jempolnya di atas. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. Umat Tuhan saja katakan you are good. You are good. Suaranya lebih keras. Yang merasakan kebaikan Tuhan. You are good. All the time. You are musik memuji Tuhan. Hey. Kami terus memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ya, sebab Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan. People from every nation and tongue. From generation. Sekali lagi yang keras katakan. People from every nation and tongue. From generation to generation. We want. Suaranya kurang keras nih. Haleluya. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, mari kita sembah Tuhan. We worship you. Ya, sama-sama yuk katakan. We worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you from who you are. Katakan we worship you. Woo. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, God. Say, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. From who you are. For who you are. Ya Tuhan. From who you are. Say, you are good. Yes. Mari tetap terus memuji Tuhan. Hey. So good, so good. You are good all the time. Engkau baik di setiap waktu kami ya Tuhan. You are good. You are good all the time. Terus kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan you are good. You are good all the time. All the time. Tangannya boleh di atas. You are good. You are good all the time. All the time. You are good people. People from every nation. Dari setiap bangsa dan setiap generasi menyembah Tuhan. People from every nation and tongue. From generation to generation. We were. Ya, ini penyembahan kami, ini tari-tarian kami ya Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. We worship. Hey, we worship you. Haleluya. 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 We worship you. From who you are. From who you are. For who you are. From who you are. From who you are. GBI Blok M katakan. You are good.
Bapak Ibu, berusaha untuk duduk kembali, kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Biar Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan Tuhan atas tempat ini Bapa. Biar kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus memenuhi tempat ini Bapa, untuk melawat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik buat setiap kami. Kami boleh ada hari ini semua karena kemuliaan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati umat-Mu yang saat ini sudah hadir ya Bapa. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka, Tuhan berkati. Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas umat-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati worship leader, singer, pemusik, pemandu multimedia, sound system, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, aser Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Pakai mereka lebih dahsyat Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus pakai hamba-hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Pengurapan hikmat-Mu terus turun atas setiap mereka ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu buat Bapak Pendeta James Selo Pranoto ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pengurapan yang khusus turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Kesehatan yang sempurna terus ada atas hamba-Mu ya Bapak. Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan di Rayon 1A ya Bapak. Pakai dengan luar biasa Tuhan untuk penggembalaan di Rayon 1A ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang akan disampaikan boleh membawa kekuatan yang baru, pengurapan yang baru buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan gembala kami. Kesehatan yang sempurna ada atas gembala kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir kemanapun hamba-Mu Engkau utus penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak. Begitu juga buat gembala kami Rayon 1A Tuhan, Bapak James Bapak. Pakai dengan luar biasa Tuhan. Pakai dengan luar biasa Bapak. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Rayon 1A boleh berkembang ya Tuhan. Rayon 1A boleh bertumbuh luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kau juga berkati gembala kami di tempat ini Pak Edi ya Tuhan. Berkati kesehatannya ya Bapa. Berkati sebagai orang tua rohani di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Kesehatan yang sempurna, kekuatan yang baru. Untuk penggembalaan di tempat ini Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Begitu juga buat wakilnya Bapak Pak Sugi Tuhan. Engkau yang memberkati Bapak. Biarlah mereka saling menopang, saling mendukung pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga demi keluarga. Engkau berkati Tuhan. Anak-anak mereka, cucu mantu mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat setiap para pengerja yang ada juga Tuhan berkati. Ikat kami dengan satu kasih-Mu Tuhan. Kami unity bersama di tempat ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih buat gereja di tempat ini Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu ini Bapa. Biarlah gereja ini boleh menjadi dampak luar biasa. Gereja ini boleh membawa berkat bagi semua orang Tuhan. Gereja ini boleh Tuhan Kau pakai luar biasa Tuhan. Untuk penuaian jiwa. Pentakosta ketiga itu terjadi atas tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati gedung Blok M Square ini Tuhan. Berkati manajemen yang ada dari
pimpinan yang tertinggi sampai terendah. Kami percaya Tuhan, Engkau lawat mereka, berkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Buat setiap tenan-tenan yang ada juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah di tempat ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdiri di tempat ini untuk Indonesia Tuhan. Kami mau bawa bangsa ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangkitkan, Indonesia dimenangkan Tuhan. Biarlah setiap lutut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kami rindu Tuhan, Indonesia dipulihkan Bapa, dari kota-kota, dari desa-desa, provinsi demi provinsi Tuhan. Lawatan-Mu terjadi ya Bapa. Kegerakan rohani boleh terjadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hasil bumi, hasil laut Indonesia Tuhan. Keamanan Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapa. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet Tuhan. Engkau yang memberi roh takut akan Engkau atas mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati setiap TNI Polri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan boleh membawa berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan bangsa ini dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin beberapa hari, beberapa minggu yang lalu, atau di sepanjang waktu ada doa kita yang belum dijawab Tuhan. Saya saat ini sedang mengalami hal ini. Sepertinya Tuhan belum menolong. Tetapi saya diajarkan untuk kita tetap percaya. Dan kita mengucap syukur. Ini lagu sangat memberkati saya. Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama lagu ini. Puji Tuhan. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yes Lord, mari katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau kuatkan, oh dalam lembah kelam Engkau ada. Katakan Yesus setia. Yesus setia. Mari kita angkat lagu ini dari awal. Mari sama-sama katakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, amin. Meskipun duri dalam dagingku, mari tetap memilih percaya. Tetap memilih, amin Tuhan.
percaya dan mengucap syukur. Amin Tuhan. Meskipun doa tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, mari tetap memilih percaya, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saya undang mari kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Mari sama-sama katakan, oh Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan perlahan sama-sama katakan, angkat tangan. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya,
dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah.
Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap. Karena waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ. Mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan.
utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025, adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama, persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik
persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan. Dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Yang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Berkati. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Kau saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.